Communication. Jadi kami ada dua alat teknologi, yang ini namanya Xbit Kitty One, Pixel Kitty K1, dan ini adalah L2 Pro. Ada beberapa perbedaan terkait teknis perbedaannya nanti seperti apa, kita akan diskusikan detail nanti di sesi talk show. Next, kita harus menyiapkan bagaimana operator dan tenaga-tenaga terampil. Sementara untuk mendapatkan tenaga terampil membutuhkan waktu dan pelatihan yang lumayan cukup lama. Kemudian sistemnya juga kompleks, pengambilan data yang kompleks, prosesinya juga kompleks. Arsitektur, engineering, dan juga construction. Kemudian industri ini juga sudah mulai masuk di gaming, di film dan entertainment, di public safety, sudah masuk di reskrim dan juga forensik. Boleh di next lagi untuk mempercepat. Boleh next. Nah, ini adalah proses visual bagaimana scan to beam. Sebab selain daripada design ke build, sekarang government pun ada melanjutkan scan to as-built. Yang diperlukan sudah menjadi sangat luas, dan oleh sebab itu market-market yang different layers seperti architecture, contractor, M&E, dan license surveyor, sama ada mereka terutama di Surveyor 4.0 itu sudah mulai autonomisasi. Jadi teknologi-teknologi yang berstandarkan sensor-sensor itu sudah mulai diaplikasikan dan mulai dikenalkan di pemerintah Indonesia. Ya diawali mulai dari yang kita ini sebagai praktisi di bidang survei pemetaan itu sudah mulai melakukan teknologi dan konsep-konsep itu sudah mulai termasuk di kampus sudah mulai dijaga, sehingga nanti aplikasinya sudah bisa dilakukan di beberapa bidang di pemerintah. Baik, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi mengacu pada kesiapan kita sebagai surveyor, kita sekarang sudah mulai kepada tahap seperti Pak Widodo bilang surveyor 4.0, di mana kita sebenarnya sekarang sudah tidak lagi mastering the instrument, ya. Jadi kita tidak hanya ahli di dalam alat saja, tetapi sampai dari akuisisi sampai ke validasi data itu sudah dibutuhkan. Nah, tadi menyambung dari pertanyaan itu, kita sudah sebenarnya riset ini sudah mulai dari 2017 mulai mendapatkan survei high definition survei, kemudian dengan ibu itu mungkin bisa lebih akuratannya mungkin bisa dibandingkan dengan pilihan beberapa pilihan. Baik, terima kasih Pak Widodo sama Pak Tony. Saya perlu Yang swasta sudah lumayan banyak, biasanya di daerah tunnel terus kemudian untuk bangunan, video bangunan dan sebagainya. Bahkan saya beberapa kali pernah tahu tuh di bidang cagar budaya itu sudah mulai dilakukan 3D scanning, jadi mereka bisa langsung mendapatkan model bangunan atau relief dari sejarah yang juga yang memang harus dijaga. Sebenarnya kalau dari tadi ada pelestarian, dan kemudian kalau kita menyangkut jalan aja, sebenarnya kita bisa menggunakan teknologi laser scanning itu. Ini ada dua ya, laser scanning ini ada yang statik, kita bisa sebut laser scanning, dan yang dynamic itu LiDAR. Nah, LiDAR ini juga bisa dipakai untuk asesmen jalan yang rusak misalnya. Jadi itu misalnya kalau 1 kilo aja kita mau buat aspal misalnya ya, kita butuhkan berapa biaya yang sangat banyak. Tapi ketika itu tidak diketahui volume dari kerusakan itu, dan itu akan menyebabkan dalam 1 kilo aja sudah kerugian sudah besar sekali, apalagi hampir 100 kilo untuk membuat suatu perbaikan jalan tersebut. Nah, sehingga kan itu penting sekali untuk menggunakan laser scanning untuk mengetahui volume dalam keretakan dan in future untuk forestry. Yang penting forestry itu dia pakai laser QT laser scanner. Apa tujuan dia nak
dia sebenarnya dia nak catatkan kejadian pengalaman kejadian tu dalam misalnya 3D yang boleh kita meneliti apa yang sebenarnya. So oleh sebab itu gambaran ataupun ketidaklan kena sangat sangat perlu. So oleh sebab itu saya rasa teknologi ini bukan sahaja hardware dan dia sudah sampai setakat itu software yang kita boleh provide 3D browsing class untuk policy. Oleh sebab itu saya pun ada rasa itu mungkin satu peluang yang kita boleh proposekan untuk policy. Kebutuhan kita saat ini sebenarnya mulai lagi sekarang kita di mana era kita ini adalah multi sensor dan kita mulai pada surveyor 4.0 di mana kita sudah tidak lagi berbicara terkait dengan bagaimana itu keahlian dalam menggunakan alat-alat tertentu, tapi sekarang sudah mulai dari akuisisi dan sampai ke validasi data itu. Dan dari ini juga ke depan itu juga akan mungkin ke depan itu saya masih belum tahu ya ke depan apakah alat-alat ini semua sudah punya decision sendiri seperti ada AI-nya, kemudian dia berpikir sendiri dan bisa mengklasifikasi poin cloud secara cepat karena memang sudah ada beberapa metode algoritma yang ada gitu. Nah, jadi nanti mungkin bisa dilihatkan nanti hasil scan tadi sudah di scan ya. Jadi setiap titik itu akan memiliki koordinat dan memiliki warna dan juga dia memiliki intensitas yang tersendiri sehingga akan membentuk suatu bentuk objek yang kita lakukan itu kita proses ya. Satu referensi itu. Jadi tidak ada yang berbeda-beda sehingga kita bisa menampilkan semua data dan itu bisa menjadi satu semua keseluruhan. Kemudian kalau kita mau ngomongin skala kota berarti saya bilang tadi ya bisa sampai senti sekian lah. Karena kalau kita berbicara detail itu udah mili. Ini karena tidak kita menggunakan lidar, kita menggunakan kamera. Nah ini bisa masuk ke 3D. Dan Ibu bisa lihat di depan ini adalah dua device kita dari X-Grids, di mana dua device ini merupakan 3D laser scanner yang mobile. Artinya kita menggunakan laser ini dengan cara berjalan atau mobile. Tidak di-attach di drone, tidak di-attach di mobil atau kendaraan, tapi dengan berjalan. Device di sini ada yang di sisi kanan yang kecil ini namanya adalah X-Grid Lixel Kitty K1. Jadi kita biasanya panggil Lixel K1, di mana produk ini memang disolusikan untuk project medium to small. Dalam artian dikarenakan spesifikasi daripada produk ini, di mana range LiDAR-nya itu maksimumnya 40 meter dengan banyak titik per second-nya mampu sampai 200.000 titik per second. Jadi dia memang diperuntukkan untuk indoor dan juga untuk building. Nah, apabila kita mencari solusi di mana untuk forestry seperti yang sudah dibahas tadi, juga seperti mining seperti yang sudah di-mention, dia lebih besar dan beratnya 1,7 kg dan memang diperuntukkan from big, medium, and to small project. Di mana LiDAR-nya di sini start dari 320.000 titik per second sampai dengan 640.000 titik per second. Dia lebih wide juga jangkauan LiDAR-nya, di mana LiDAR-nya ini rotating dari 120 meter sampai dengan 300 meter. Jadi memang berbeda untuk kedua device ini peruntukannya, namun untuk prosedur penggunaan dan akuisisi data hingga sampai pemrosesan datanya adalah sama seperti itu. Untuk akuisisi data ada device-nya, kita nyalakan self calibrating dulu untuk 20-30 second, kemudian kita berjalan, kemudian saat kita berjalan memang tidak ada built-in monitor di sini, di mana untuk itu kita menggunakan HP kita, ini kompatibel untuk iPhone atau yang menggunakan sistem prosesornya iOS, untuk Android juga sudah kompatibel. Jadi HP kita sebagai monitor dengan catatan tidak ada memori maupun program kita yang terusik dalam penggunaan LCC, dalam penggunaan Lixel Go, aplikasinya Lixel Go. Jadi apabila Power on. dan button ini juga bisa kita klik apabila kita akan melakukan pengambilan titik kontrol. Jadi kita nyalakan sampai dengan LED-nya berwarna.
Ya, berwarna biru, dan birunya ini dia masih clicking seperti itu, artinya dia masih proses menyalakan device. Apabila nanti dia sudah lebih lambat clickingnya, itu kita bisa konekkan dengan apa? Sebagai praktisi ini lumayan mudah digunakan gitu. Kita langsung go saja projectnya. Kemudian di sini adalah interface-nya apabila kita ingin memulai scan. Jadi kita bisa mulai scan. Apabila dia mulai scan, dia akan melakukan inisialisasi terlebih dahulu. Proses inisialisasi ini memakan waktu sekitar 15 sampai dengan 20 detik. Nah, untuk device L2 Pro ini memang dia device-nya dia berputar, LiDAR-nya ini. Meanwhile, untuk K1 dia tidak berputar, dia seperti dome di sini. Jadi ada perbedaan sedikit untuk melakukan pengambilan data, di mana untuk Pixel Kitty K1 ini kita harus melakukan tilting sedikit 15 degree supaya dia bisa mengambil tanah daripada permukaan yang di scan. Seperti ini. Ya. Meanwhile, menunjukkan 3D point cloud yang dibentuk di layar handphone, layar monitor handphone, sambil ditunjukkan ke beberapa pengunjung. untuk bagian view kita bisa setting, dari side view juga kita bisa setting. Jadi kita hanya perlu untuk memperhatikan rute daripada kita berjalan. Apabila kita ingin mengambil titik kontrol, misalnya di PC tengah sini, kita tinggal pilih satu dari kontrol point di mana dia akan menambahkan titik kontrol. Jadi apabila saya tambahkan, dia akan tambah. Kita berjalan. Jadi device-nya kita LiDAR-nya, light detection and ranging, di mana dia bekerja untuk memantulkan emitting lasernya, dan juga dia akan menghitung waktu dan juga jarak daripada objek fisik dan dipantulkan kembali. Jadi ini untuk lasernya tidak dipengaruhi oleh cahaya. Jadi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal apabila pencahayaannya kurang dengan LiDAR. Dengan catatan akan berdampak pada visual kameranya saja. Karena untuk visual kamera ya seperti kamera pada umumnya Pak, kalau tidak ada cahaya berarti hasil datanya gelap seperti itu. Namun untuk data lasernya tidak akan mempengaruhi. Jadi hanya bagian kameranya saja seperti itu. Karena kita sudah pernah juga mencoba untuk melakukan pengescanan di bahu jalan, kita bisa melihat bahwa oh ya memang untuk grayscale-nya masih kelihatan, namun memang dari segi fotonya ya seperti malam hari semi-semi gelap seperti itu. Jadi bisa kita olah datanya di malam hari itu masih bisa. Maybe for the second. Berikutnya, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.